Jadi kita masuk pada pelajaran hari ini, yaitu tentang Alkitab atau bibliologi. Nah, jadi dalam bibliologi ini sebagai pendahuluan Bapak Ibu, doktrin kita sebenarnya terletak kepada pengakuan iman kita. Jadi itu yang menjadi dasar doktrin GPDI itu ada di pengakuan iman. Jadi semua turunannya nanti ke misalnya tentang Alkitab atau bibliologi, tentang Allah, atau jadi kalau Bapak Ibu ingin mengerti dan memahami doktrin GPDI atau pelajaran dasarnya, itu harus mulai dari pengakuan iman sebenarnya. Karena semua itu terletak di dalam pengakuan iman GPDI. Jadi intinya dan prinsipnya itu ada di pengakuan iman. Jadi sebelum kita masuk bibliologi itu, kita coba dengan misalnya begini ya. Kita kan belum ada pelajaran pengakuan iman di PPI. Tapi saya akan coba di sini. Ya, dalam pengakuan iman itu ada 17, tapi nggak berarti kita ulang kembali ya. Saya cuma ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam doktrin kita itu sumbernya dari pengakuan iman. Misalnya ini, contoh, kami percaya Alkitab adalah firman Allah. Ini yang pertama. Ini yang akan kita belajar sebentar. Yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, Kejadian sampai dengan Wahyu. Tertulis dalam 2 Timotius 3:16, 2 Petrus 1 ayat 21. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belajar bibliologi atau bicara tentang Alkitab itu, pertama yang dipahami, kami percaya Alkitab adalah firman Allah. Karena dalam teologi-teologi yang lain, pelajaran yang lain, khususnya di reform atau liberal, itu Alkitab berisi firman Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kita mengakui Alkitab adalah firman Allah. Nah, yang diilhamkan. Nah, ada banyak pengajaran tentang bibliologi bahwa Alkitab bukan diilhamkan, tetapi karena hasil pemikiran orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Artinya, mereka menulis berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka. Tetapi doktrin kita diilhamkan. Ini nanti kata theopneustos itu dalam 2 Timotius, jelas sekali bahwa Alkitab itu Roh Kudus yang berperan di dalamnya, dalam penulisannya. Nah, yang ketiga, terdiri dari 66 buku. Di luar itu, kita tidak terima. Tidak ada Alkitab-kitab di luar 66 kitab kita. Misalnya, kenapa gereja Katolik atau Roma Katolik dengan kitab apokrifnya? Silahkan, tapi kita tidak menerima kitab itu sebagai Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dasar kita di dalam bibliologi itu. Sehingga kalau kita percaya Alkitab berisi firman Allah, berarti keluar dari pengakuan iman kita atau doktrin dasar kita. Kedua, kalau Alkitab hanya ditulis karena pemikiran orang-orang yang memiliki daya nalar, daya pikir yang baik sehingga menulis sebuah buku dan menghasilkan kitab-kitab, itu kita tidak percaya. Kita yang yakini bahwa itu diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku. Tidak ada di luar 66. Jangan ada menambah-nambah lagi. Ya, jadi tidak ada lagi ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada kitab baru, tidak bisa. Kita sepakat 66. Kita sepakat diilhamkan. Kita sepakat Alkitab adalah firman Allah. Ini yang perlu digarisbawahi oleh kita semua. Jadi dalam bibliologi ini yang harus kita jelaskan dalam materi kita. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi tidak ada kitab apokrif di dalam Alkitab kita. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Tapi nanti semua sama ada di sini. Ini misalnya tentang keesaan Tritunggal itu ada di sini.
Kalau orang GPDI tidak percaya Trinitas, dia bukan GPDI sebenarnya. Karena jelas, yang kedua itu kami percaya Allah yang Maha Esa kekal dalam wujud Trinitas. Sehingga kita tidak mempercaya adanya Yesus only atau oneness, tapi Trinitas yang kita yakini. Dan keesaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu contoh yang kita berikan. Nanti saya jelaskan di dalam pelajaran pengakuan iman GPDI. Terus misalnya Allah pencipta dan sebagainya. Yesus Kristus, nah kristologi kita, ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar kristologi, ya ini dasarnya. Yaitu kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang telah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria, mengandung oleh Roh Kudus. Nah, nanti saya jelaskan panjang untuk mengandung oleh Roh Kudus ini, supaya tidak simpang siur di dalam mengajarkannya. Karena ada yang mengajarkan Yesus itu punya daging atau tubuh manusia dari Maria dan sebagainya. Tapi firman Allah mencatat Yesus itu mengandung oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena tubuh manusia yang berdosa. Dia Allah yang kudus, ya. Nah, mati di salib, menanggung dosa umat manusia, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Ini kristologi kita. Ini contoh. Semua nanti saya ajarkan di dalam doktrin-doktrin itu. Roh Kudus misalnya. Tidak ada yang mengajarkan di luar pengakuan iman kita tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa. Tidak sekedar sebagai kuasa, tapi pribadi. Yang bersifat sama seperti Allah, yaitu kekal, maha hadir, maha tahu, maha kasih, dan seterusnya. Dan baptisan Roh Kudus, yaitu kepenuhan Roh Kudus, jelas dikatakan tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ini bahasa roh jelas. Kalau GPDI tidak percaya bahasa roh, berarti dia bukan GPDI. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya boleh sampaikan. Ini biar sudah modern, sudah zaman rasionalisme, di tengah dunia yang modern, tetap kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan berbahasa lidah, bahasa roh. Jadi kalau anti bahasa roh, berarti bukan GPD. Itu ya. Jadi saya jelaskan baik-baik ini. Jadi itulah GPDI. Nah misalnya contoh, doa 10 hari menjelang pencurahan Roh Kudus. Itu ciri khas kita. Memang Roh Kudus tidak dicurahkan hanya waktu 10 hari, tetapi ciri khas gereja Pantai Kosta itu adanya doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Di luar apakah itu sebagai tradisi, tapi itulah ciri khas gereja kita. Iya. Kan waduh itu sudah kuno, tidak. Orang berdoa minta penuh Roh Kudus itu tidak pernah ada yang salah. Tapi nanti ada pelajaran-pelajaran, apalagi kalau yang sekolah-sekolah di liberal ya, sudah tidak percaya kan penuh Roh Kudus, bahasa roh itu, manifestasi Roh Kudus. Jadi kayak kita jadi gereja mainstream, gereja-gereja Protestan ngomong Roh Kudus, bicara Roh Kudus, tapi tidak mengalami pribadi Roh Kudus itu. Iya. Dan ini harus dihati-hati karena banyak sarjana kita, banyak teolog kita itu sekolahnya bukan di GPDI masalahnya. Ya. Kalau Bapak Ibu ambil S1, S2, bahkan S3 di Satya Wacana atau Duta Wacana di Jogja, pasti yang diajarkan liberal. Nah, kalau masuk di GPDI, seolah itu dianggap benar dan GPDI seolah kolot, seolah kuno. Padahal kita punya doktrin sangat teruji. Sudah 100 tahun masih dalam kondisi kita masih eksis. Ya. Bukan masalah benar atau salah, tapi kita punya ciri khas yaitu Pantai Kosta itu ya. Sehingga Bapak Ibu sebagai guru-guru yang akan mengajar diklat harus memiliki kekuatan ciri khas Pantai Kostanya itu. Karena kita sedang berjalan di tengah dunia yang cukup membuat kita memusingkan kepala kita. Saya itu teolog, saya doktor, saya rektor sekolah tinggal kitab Jember GBC. Saya pusing kadang-kadang lihat orang-orang Pantai Kosta itu kehilangan identitasnya. Ya,
Satu kali ini hanya berpisah, kita santai aja, jangan tegang ya Pak, santai aja. Jadi gini, satu kali kami rapat di Badan Penjamin Mutu Majelis Pusat. Di situ dijelaskan katanya teologi Pantekosta itu tidak ada. Loh, kalau orang Majelis Pusat mengatakan teologi Pantekosta tidak ada atau doktrin Pantekosta tidak ada, bagaimana dengan pendeta-pendetanya? Berarti kan semua yang kita alami ini semua sia-sia. Jadi seperti itu. Nah, ini kenyataan. Kita kehilangan identitas kita. Otak boleh pintar ya, intelektual harus dibangun, akademis harus baik. Tapi ciri khas Pantekosta tidak boleh hilang. Saya lebih dari 30 tahun yang lalu kelas 1 dan kelas 2 di Sekolah Alkitab Batu Malang. Jadi darah Pantekosta saya masih cukup kuat untuk itu. Mohon maaf, sebentar saya agak telepon. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya kekuatan di dalam doktrin kita. Memang tadi ini dari berapa banyak guru hanya 22 yang masuk. Memang kelemahan kita itu mau ngajar tapi tidak mau diajar. Itu penyakit. Iya, jadi saya mengerti. Betul. Iya. Saya ngerti itu. Jadi saya itu dosen ya. Saya lebih dari 20 tahun jadi dosen. 30 tahun dari sejak saya keluar sekolah Alkitab saya sudah ngajar jadi guru sekolah Alkitab. Jadi bukan baru. Nah, itu memang kelemahan kita. Akhirnya kita hanya mengajar sekedar yang kita tahu. Tidak berkembang. Karena kita tidak mau belajar pada prinsip. Sehingga kelemahan guru-guru itu seperti itu. Mau ngajar tapi tidak mau diajar. Padahal sebelum orang mengajar, dia harus belajar. Kalau tidak, maka apa yang diajarkan? Itu penting. Yesus pun dia seorang guru tapi dia juga menjadi murid. Itu yang kita belajar. Dia selalu rendah hati dan selalu belajar kepada Bapa. Nah, ini penting buat kita. Karena saya mesti katakan ini kepada Bapak, kalau mau menjadi guru yang qualified, seorang pengajar yang baik, harus menjadi satu murid yang baik. Baru kita bisa mengajar. Kalau tidak bisa. Ya. Memang mudah jadi guru, tapi untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkan itu bukan hal mudah. Jadi oleh sebab itu, bersyukur Bapak Ibu kalau dipercayakan Tuhan untuk mengajar, untuk mendidik banyak orang. Tapi jiwa kita harus juga terdidik. Ya, itu jadi begini, kalau karunia mengajar itu mestinya dia punya juga mau dididik, mau diajar. Makanya kan kita ini krisis dalam dosen itu karena seperti itu. Ada yang kadang sekolah tadi daftar pagi, sudahnya sore. Itu terjadi. Daftar besok sudah lulus. Ada yang 1 minggu wisuda 3 kali. 3 prodi yang berbeda. Ada yang 1 bulan S1, 1 bulan berikutnya S2, 1 bulan berikutnya S3. Saya mesti katakan itu ini realita kenyataan sehingga rapuhnya, dan ini sebuah hal yang akhirnya membuat generasi kita itu tidak kuat. Doktrin kita tidak kuat karena kita sebenarnya rapuh, tidak memiliki pemahaman yang itu. Bapak Ibu, saya harap kalau ikut terus gitu, jangan separuh. Karena kebenaran itu kalau separuh jadi sesat. Ya, jadi saya mau kalau ikut semuanya. Karena kalau kita hanya tahu separuh, itu jadi penyesat nanti. Karena yang dikabarkan hanya separuh.
Padahal kebenaran itu harus utuh. Nah, jadi saya katakan ini kepada Bapak Ibu contoh. Pernah lihat racun tikus ya? Orang racun tikus. Ya. Jadi orang racun tikus itu saya tanya, racunnya yang banyak atau nasinya yang banyak umpannya? Nasinya banyak. Nah iya, kalau racunnya banyak pasti tikus lihat. Penyesat sama. Ada titik-titik yang menyesatkan, dibungkus dengan kebenaran. Tapi itu akhirnya menyesat. Jadi hati-hati. Jangan nanti seolah-olah sebuah kebenaran tapi padahal kesesatan. Karena tidak penuh, tidak utuh. Jadi ini saya ajarkan filosofi dari seorang pengajar, seorang guru begitu. Karena kalau Bapak Ibu mengajar murid-muridnya itu hanya misalnya utuh, tapi ada di situ terbersit kesesatan, maka semua jadi sesat. Iya. Bapak Ibu mengajarkan tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus, tapi pemahamannya separuh. Memahaminya separuh. Dan itu cara-cara iblis kan begitu, separuh. Kalau dia bilang kan gini, waktu manusia pertama, semua di dalam taman boleh kamu makan. Bahkan kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, padahal ada ujungnya, tahu baik dan jahat dan tidak memilih yang jahat. Tapi kan tidak ada penjelasan di belakangnya. Nah, seringkali kita seperti itu, tidak jelas, dan itu akhirnya menyesatkan banyak. Baik. Itu biblioteologi tadi. Jadi dasar kita pengakuan iman GPDI harus jelas. Sebenarnya harus diajarkan lebih awal, karena ini pijakan-pijakan dari doktrin kita. Keluar dari itu bukan doktrin GPDI. Ya, jadi nanti dibaca saja. Mau share, saya bisa share lebih dulu ini untuk dibaca-baca dulu. Sudah Pak, sudah di-share. Oh iya, baik. Contoh baptisan air, gini, 6 ini baptisan air. Kenapa tidak melakukan baptisan percik? Pertama, karena firman Allah mengajarkan baptisan itu diselamkan. Tapi kita melaksanakan juga sebagai organisasi di dalam pengakuan iman itu dinyatakan harus diselamkan. Kalau dipercik berarti bukan GPDI, gitu ya. Ini contoh. Jadi nanti begitu. Kenapa kita diselamkan? Karena pengakuan iman kita dalam organisasi kita mengajarkan seperti itu. Gitu ya. Keselamatan nih, ini yang sering muncul. Saya harap tidak ada yang memegang Calvinis atau sekali selamat tetap selamat atau high Calvinis. Kita tidak berpegang Calvinis, Arminian dan seterusnya. Tapi ingat sini, dalam pengajaran tentang soteriologi kita, bahwa di dalam keselamatan kami percaya keselamatan orang berdosa, Roh Kudus, roh dan jiwa dan tubuh oleh anugerah iman kepada Yesus Kristus, dan semua orang percaya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan. Dan apabila tidak memeliharanya, nih, keselamatan bisa hilang. Jadi kalau masih berpegang sekali selamat, berarti bukan GPDI. Karena inilah yang kita pegang sampai hari ini. Dan saya bisa jelaskan sejelas-jelasnya dalam soteriologi. Ini penting, karena di dalam organisasi kita secara menyeluruh, ajaran tentang sekali selamat, tak selamat itu sudah cukup kronis. Gitu. Jadi begitu ya. Nanti sudah, kita tidak banyak-banyak di sini, karena kita masuk pada bibliologi. Jadi Bapak Ibu harus jelas di mana kita berpijak dengan atau pedoman dari ajaran kita, doktrin kita itu. Kalau tidak, kita keluar nanti dari sini. Nah, jangan karena baca kanan kiri ngikut. Ya, ini masalah baru.
Jadi kalau sudah mending belum salah diperbaiki, tapi kalau sudah salah susah memperbaikinya. Kalau orang sudah tertanam dengan satu ajaran, contoh high Calvinis itu susah untuk sembuh itu. Dulu kami 10 tahun yang lalu pernah mengadili kepala sekolah di GPD. Waktu zamannya Om Lefran Lapian almarhum. Karena mengajarkan sekali selamat, selamat. Ada buktinya di diktat itu. Dikatakan di situ, sekalipun orang jahat, mencuri, membunuh, merampok, berzinah, kalau dia percaya Yesus tetap selamat. Ini masalah ini. Dan ada diktatnya. Saya tidak sebut itu sekolah Alkitab di mana, tapi itu mudah-mudahan sudah sembuh. Jangan dia muncul lagi karena sudah berganti kepemimpinan, lama muncul lagi. Ini yang harus hati-hati. Ini racun dalam teologi. Baik, kita masuk kepada bibliologi ya. Ini materi kita pada hari ini, doktrin tentang Alkitab atau bibliologi. Ini penjelasannya. Bibliologi dari kata biblion atau biblia dan logos itu. Jadi jelas sekali yang berarti perkataan, uraian, ilmu, buku-buku atau tulisan. Itu dari istilahnya, definisinya. Jadi saya buat ini untuk menyederhanakan dari apa yang saya pernah kirimkan. Nanti sederhananya saya kirimkan juga ini. Karena PowerPoint akan saya kirim. Ya, Pak. Nah, bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab, peran Alkitab dalam iman dan hidup orang kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima sepenuhnya sebagai firman Tuhan oleh gereja. Nah, jadi sekali lagi, Alkitab adalah kumpulan dari kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik. Tempat kedudukan dalam bibliologi masih sama kalau Bapak Ibu mempelajari tentang bibliologi ada di dalam dogmatika, doktrin, sehingga dikatakan doktrin Alkitab adalah salah satu bagian dari teologi sistematika yang dianggap paling penting karena tanpa penerimaan yang jelas akan doktrin Alkitab, maka seluruh doktrin yang lain akan mengalami kesulitan untuk menerima sebagai standar kebenaran iman dan hidup orang Kristen. Jadi pentingnya Bapak Ibu melihat dalam doktrin tentang Alkitab ini sangat penting. Karena nanti kita bukti otentiknya ada dalam kitab suci. Saya pernah ajarkan kepada Bapak Ibu, kita diajar Tuhan mengenal kebenaran. Sebenarnya Tuhan mengajar kita itu dalam dua aspek. Jadi kalau misalnya ini, maaf saya mesti menulis lagi. Jadi waktu seorang diajar oleh Tuhan, sebenarnya ada dua aspek ini. Yang pertama itu aspek implisit ya. Ini dasar teologi itu sudah diajarkan, implisit. Implisit itu artinya tersirat. Nah, yang kedua itu eksplisit. Eksplisit itu nyata, terukur, kelihatan, jelas. Nah, dalam Alkitab kita, jadi ini baru Alkitab kita ya, eksplisit dan implisit. Nah, ada dalam Alkitab kita itu yang hanya tersirat, artinya tidak tertulis jelas.
Karena implisit ini nantinya tidak terukur, tidak bisa diukur. Terus tidak nyata, tidak logis. Olah rasa. Kalau Bapak Ibu belajar dasar teologi seperti ini, Alkitab ini yang kita terima ada dua kaki ini, satu implisit, satu eksplisit. Nah, implisit ini tidak terukur, tidak logis, olah rasa, tidak nyata. Tapi ada ini yang kedua, itu eksplisit, ini terukur, logis, bisa dilogika, olah pikir. Ya, nah Alkitab kita ada dua hal ini. Jadi waktu seorang mempelajari Alkitab dari Tuhan itu, dua ini berjalan. Nah, contoh misalnya apa yang terukur itu? Yang terukur itu misalnya contoh, bagaimana Tuhan menjelaskan tentang bagaimana seorang mengasihi Tuhan. Itu jelas. Bagaimana seorang menggunakan akal budi untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan itu jelas. Ada yang bisa dijelaskan lewat apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Itu eksplisitnya itu, nyata. Tetapi ada yang tidak masalahnya. Contoh, 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Itu tidak bisa diukur, tidak bisa nyata, tidak logis. Tapi nyata, ada begitu. Misalnya kelahiran Yesus melalui seorang perawan Maria. Itu tidak logis, tapi terjadi. Nah, jadi di dalam Alkitab kita ada eksplisit dan implisit ini. Sehingga waktu seorang pelajari Alkitab, dia menggunakan dua ini. Tetapi orang-orang liberal, atau saya boleh katakan kelompok-kelompok, yaitu di gereja-gereja mainstream, itu menggunakan eksplisit. Sehingga yang nggak nyata, nggak terukur, nggak logis itu, yang implisit ini dinyatakan mitos. Nah, jadi misalnya contoh, ini mitos. Jadi waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi penjelasan nantinya, mereka menggunakan aspek misalnya tradisi dan budaya. Kalau misalnya dilihat di situ, dalam tradisi Yahudi itu setiap orang berpergian pasti bawa bekal. Sehingga di situ 5 roti dan 2 ikan itu didapat dari anak kecil. Anak kecil aja bawa. Itu kan bekal. Sehingga Yesus hanya mendoakan saja dan mereka makan kenyang dan sisa jamuan kasih. Tapi ini kelompok-kelompok, saya lagi kelompok-kelompok liberal. Nah, kelompok liberal sangat berbahaya karena dia tidak mengakui misalnya kelahiran Yesus dari perawan Maria dianggap sebagai mitos. Hal-hal yang tidak masuk akal di dalam Alkitab tidak bisa diterima dan jadi mitos. Nah, ini yang bahaya. Sedangkan di Alkitab itu mencatat bagaimana, contoh misalnya Musa bisa berjalan di tengah laut Hebrau. Tapi kalau orang liberal nanti mengatakan di situ karena ada 2 bukit yang menghimpit mereka, lalu ada angin kencang dan meniup air itu sehingga terjadilah tiupan yang kencang itu menjadi jalan. Itu kan sebuah hal yang dibuat-buat, dilogikakan begitu. Tapi kita tidak seperti itu mempelajari Alkitab. Ada yang memang tertulis, tapi ada yang tersirat. Nah, saya jelaskan apa itu tersirat. Bapak Ibu tahu bakpao ya?
bakpao, orang jual bakpao itu. Bakpao itu ditulis ada yang isi ayam, isi kacang hijau, isi kacang tanah. Babi. Hanya ditandai kalau ayam itu titiknya merah, kalau hijau kacang hijau, kalau coklat kacang tanah. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu mau beli bakpao, isi kacang hijau, apa dibuka satu-satu? Tidak. Tapi tersirat bahwa itu isinya pasti. Nah, mempelajari Alkitab, kita harus yakin adanya petunjuk ilahi, petunjuk Tuhan bahwa itu benar. Sehingga tidak perlu lagi harus dikorek-korek lagi. Iya, misalnya Petrus berjalan di atas air. Apa itu hanya sebuah fantasi? Tidak. Kenyataan yang terjadi. Sampai nanti kebangkitan Yesus pun dianggap sebagai satu cerita. Karena orang-orang Saduki apalagi tidak percaya kebangkitan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan di dalam Alkitab itu kita melihat ada dua kaki itu dalam mempelajarinya. Tapi orang-orang nanti liberal tidak. Semua akan dilogikakan. Yang nggak masuk logika dianggap mitos. Gitu. Yang lebih unik lagi itu waktu Musa berjalan di atas air itu katanya masih ada air semata kaki. Karena itu air surut. Itu kan satu hal yang sehingga maaf kalau gereja-gereja tetangga kita, saudara kita yang gereja-gereja mainstream itu tidak percaya. Karena mereka tidak menerima sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal. Karena sekolah-sekolahnya itu sama, UKSW, UKTW, yang beraliran liberal tidak mengajarkan itu. Kalau dianggap tidak masuk akal, berarti jalurnya mitos, bukan dipelajari. Nah, kita belajar Alkitab saat sore hari ini, kita mau lihat ini, kebenaran itu ada yang memang ditulis secara jelas, tapi ada yang tersirat melalui tulisan-tulisan dalam Alkitab. Contoh misalnya, kan saudara pasti ditanya, di mana ayat Alkitab dilarang merokok? Pasti kalau jemaat nanya, di mana tulisannya dilarang merokok, ya memang saudara buka-buka sampai 100 kali, 1000 kali, ya tidak ada tulisan. Tetapi tersirat di sana ada. Jangan membelanjakan sesuatu yang bukan roti. Jangan menghamburkan berkat Tuhan. Yang ketiga, jangan merusak bait Allah. Kan penjelasannya jelas. Jadi banyak nanti kalau dipertanyakan tentang Alkitab kita, seolah-olah memang tidak ada. Tapi di sana kebenaran itu sebenarnya ada. Nah, ini pinter-pinter Bapak Ibu mempelajari Alkitab. Karena kalau tidak nanti kalah dengan orang-orang rasionalis. Kalau dia pakai logika, apalagi hari-hari ini. Anak kelas 1 SD sudah bermain logika. Iya. Gereja kita nanti akhirnya kalau tidak mempertahankan doktrin tentang Alkitab ini yang benar, akhirnya Alkitab hanya sebagai satu buku bacaan biasa yang tidak mengandung nilai-nilai kebenaran di dalam Kristus. Saya lanjutkan. Nah, jadi kalau Alkitab seperti ini, saya jelaskan lagi. Nah, waktu seorang dididik Tuhan, satu, dididik melalui kitab suci, Alkitab. Satu, dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, jadi juga hati-hati Bapak Ibu ya, jangan dibolak-balik. Kalau sesuatu itu memang diajarkan Alkitab, ya kita belajar Alkitab itu secara benar. Tapi kalau itu bicara pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi kita, ya jelas. Sehingga begini, seringkali kita menyebut kalimat begini, Roh Kudus sebagai guru besar. Guru besar. Sehingga orang tidak mau belajar lagi karena Roh Kudus yang ngajarin katanya. Belajar kitab suci Alkitab. Tidak Bapak Ibu ya. Jangan dibolak-balik. Sesuatu yang bisa dinalar kitab suci itu didengar dan dibaca itu melalui nalar manusia. Melalui pemikiran kita.
Sehingga yang bisa dibaca, didengar, dipelajari, kita pelajari. Tapi Roh Kudus mengajar kita lewat kehidupan sehari-hari. Sehingga Roh Kudus guru besar bukan ngajarin ABCD, bukan ngajarin definisi biblioteca, enggak. Tapi yang diajarkan kehidupan itu jalurnya. Tapi kalau saudara mau belajar Alkitab, ya belajar. Jangan nanti sedikit Roh Kudus yang akan mengajar. Enggak. Tapi belajar. Ya masuk sekolah tinggi Alkitab, masuk sekolah Alkitab. Seperti itu. Karena seringkali terjadi Roh Kudus yang mengajarkan. Nah, bukan begitu maksudnya. Kalau saudara mau belajar sabar, Roh Kudus ngajarin saudara. Coba kalau enggak, buktikan. Saya mau belajar sabar. Tuhan tolong saya. Nanti saudara akan dikirim atau saudara akan dibawa kepada orang-orang yang membuat saudara kesal. Saudara jengkel, saudara membenci, saudara marah. Dan di situ Tuhan mengajari saudara. Nah, itu Roh Kudus sebagai guru besar. Tapi kalau mau belajar Alkitab, pendahuluan Alkitab, latar belakang kitab-kitab, dia belajar Alkitab. Nah itu tadi, mau ngajar nggak mau belajar, ini masalah ini. Mau jadi guru tapi nggak menyiapkan dirinya. Nggak punya modal, nggak punya bekal. Belajar baik-baik. Iya. Saya mungkin mengajar tentang teologi sistematika ini sudah lebih dari 15 tahun. Tapi saya masih tetap belajar lagi. Waktu saya mau mengajar, saya buka lagi. Karena saya tahu saya punya keterbatasan, saya bisa lupa. Saya bisa, human error itu terjadi. Nah, saya belajar lagi. Bukan berarti, waduh, sudah nanti Roh Kudus yang menunggu. Sering kali kita salah menempatkan posisi kita. Roh Kudus sebagai guru besar sekali lagi mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman, keselamatan, karakter, sikap hidup kita. Tetapi untuk belajar Alkitab, saudara duduk dan belajar membuka kitab suci. Saudara belajar ilmu tafsir, saudara belajar membaca banyak tulisan tentang kitab-kitab. Tradisi sejarah dari kitab. Itu penting. Kan ini diklat, saya bukan sedang mengajar Bapak Ibu, tidak. Kan ini diklat sifatnya. Saya sudah berikan materinya, sudah berikan bahannya, saya tidak mengajar. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak diajarkan. Artinya, saudara, mana sih titik-titik yang harus saudara hati-hati? Yang pertama tadi, jangan nanti guru besar terus yang mengajar Roh Kudus itu, sementara saudara tidak mengusahakan untuk lebih baik. Harus banyak membaca, harus banyak belajar. Kedua, bagaimana dalam Alkitab itu ada eksplisit dan implisitnya itu. Kalau itu tersirat, harus bisa dijelaskan dalam penjelasan yang jelas atau makna. Tapi itu kalau nyata, ya saudara harus nyatakan dengan jelas. Jadi yang kalau misalnya, kalau Bapak Ibu baca tentang kitab-kitab suci, yang bisa dibaca, dipelajari, ya dipelajari. Tapi memang ada yang tidak bisa. Iya. Karena untuk mengenal kehendak Tuhan saja, untuk mengenal Yesus Kristus tidak cukup orang belajar kitab suci secara membaca dan mendengar, tapi harus mengalami hidup dengan Tuhan. Iya, karena tidak seorang pun mengenal Bapa maupun anak kalau anak itu tidak menyatakannya. Mau saudara bergelar doktor pangkat 3, tapi kalau hidup kita tidak pernah hidup bersama dengan Yesus, ya kita tidak akan mengalami karakter Kristus. Tidak akan pernah. Kehendak Allah kita tidak akan tahu. Iya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu, orang boleh punya gelar, silahkan. Memang harus belajar. Iya. Tapi untuk menjadi dewasa dalam iman, untuk dewasa dalam pengetahuan tentang Allah itu, dia harus hidup bersama dengan Yesus. Untuk bisa menghidupi hidupnya Yesus. Ya. Karena saya sudah mengalami Bapak Ibu. Dokter saya itu ada 3. Ya, saya sudah dokter teologi, dokter ministry, dan dokter pendidikan. Tapi tidak menjamin itu Bapak Ibu bisa dewasa. Tidak menjamin Bapak Ibu lebih baik di dalam karakter Kristus. Harus hidup dengan Dia. Tapi pengetahuan bukan diabaikan. Saya masih ingat perkataan guru saya, Om Batubara almarhum. Tanganku kerja buat
kakiku berjalan mencari jiwa, tanganku kerja buat. Otak kita mau dibikin apa? Jangan cuma tangan dan kaki, tapi otak kita harus diisi dengan kebenaran. Dan itu perlu belajar, perlu duduk. Jangan mau gelarnya nggak mau sekolah. Iya. Jangan mau dianggap guru tapi tidak pernah belajar. Jadi seperti itu. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Jadi dalam kedudukan teologi itu seperti itu. Saya ulang kembali, jadi kalau Bapak Ibu sekolah teologi, mau S1, S2, S3 ya nggak jauh-jauh dari sini putarannya. Biblika seperti ini, sistematika seperti ini, historika seperti ini, praktika seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita lihat dogmatika di dalamnya ada teologi sistematika. Ini sistematika, dogmatika. Nah, jadi kalau kita belajar dogmatika dalam sistematika itu salah satunya tentang Alkitab. Itu ada di dalam ranah sistematika ini. Jadi kalau Bapak belajar teologi sebenarnya semua 4 ini bidangnya. Penempatannya. Seperti ini. Enggak dalam skemanya seperti ini. Jadi sebelum seorang itu lulus, dia harus banyak mengalami proses dalam akademis itu. Biblikanya harus kuat. Dalam biblika itu ada pengetahuan pembimbing PL, pembimbing PP, hermeneutika, tafsir PLPP, dan teologi PLPP. Nah, sistematika ada dogmatika, pembimbing teologi sistematika, dogmatika, dan etika. Sama ini juga historika, punya sejarah gereja yang baik, bisa mempelajari dengan baik dan sebagainya. Sehingga kalau Bapak Ibu paham tentang sejarah gereja itu akan memudahkan kita alur doktrin kita juga. Nah, salah satu kita kesulitan memahami doktrin kita karena memang sejarah gereja kita banyak yang tidak paham. Dari mana asal gereja kita itu ada? Munculnya dari mana? Pengajar-pengajar pertamanya siapa? Nah, di situ kita kehilangan identitas. Sehingga sekali lagi akhirnya GPDI seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami itu. Identitasnya tidak tahu. Tapi sekali lagi saya sudah sampaikan di sini, Bapak Ibu sudah harus banyak membaca pengakuan iman GPDI yang disepakati sebagai dasar dari doktrin dan pelajaran dasar di dalam gereja kita. Nah, sehingga kalau kita mempelajari pengakuan iman kita, maka di situ kita mengerti apa-apa sih isinya sebenarnya. Untuk apa sih kita tidak membaptis persik? Untuk apa sih kita berbahasa roh dan sebagainya? Sehingga kekuatan doktrin kita ada di sana. Ya. Ya, jadi seperti ini. Lalu setelah orang belajar semua ada praktika juga di sini. Manajemen gereja, PAK, politika, dan sebagainya. Praktek baru jadi pendeta. Memang mungkin di gereja kita agak sedikit longgar, ya, agak sedikit mudah untuk jadi pendeta. Dibandingkan dengan gereja-gereja lain yang mensyaratkan harus S1 minimal 4 tahun dia jadi pendeta. Tapi kan kita tidak. Kadang-kadang tiba-tiba jadi pendeta. Sekolahnya nggak tahu di mana. Ya sekarang udah mulai dideteksi lah. Sudah harus kelas 1, 2 sekolah baru jadi. Jadi kita cukup simpel sebenarnya jadi pendeta. Tapi akhirnya karena dimudahkan jadinya tidak terdidik dengan baik. Ya. Kita masih bersyukur ya. Kalau gereja-gereja Protestan itu harus 4 tahun saudara jadi pendeta. Itu pun harus praktek lama sekali. Baru diangkat jadi
pembantu pendeta. Nah, kita kan mudah sebenarnya. Tapi kita tidak mau belajar. Gitu. Mestinya harus mengupgrade diri kita terus-menerus. Ya, jadi pendeta beneran lah. Maksudnya, masa pendeta tidak hafal Alkitab? Masa dia buka Mazmur di perjanjian baru kan repot. Ini kan harus jangan sampai terjadi, saudara. Ada itu pengkhotbah sudah sarjana itu GPD itu. Mazmur bilang Mansur itu. Itu kan aneh itu. Lah gimana? Ini kenyataan. Nah, itulah pendeta kita. Nah, kita belajar kitab-kitab. Firman firman. Gitu ya. Nah, kita Baik. firman. Terus lanjut Tuhan kita Mas. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau Bapak Ibu tahu pengantar dalam teologi sistematika sebenarnya, karena ini bibliologi. Jadi dalam Alkitab itu sebenarnya dalam pendahuluannya itu bicara Allah dan manusia. Dalam Alkitab kita pusat pembicaraannya itu Allah dan manusia. Sehingga kalau ada belajar Alkitab, teologi tentang Allah, manusia, soteriologi, kristologi, semua juga intinya bagaimana berbicara hubungan Allah dengan manusia itu. Jadi sekali lagi di sini kita lihat inti dari Alkitab kita itu membicarakan Allah dan manusia. Sehingga kalau Bapak Ibu mengajar tentang Alkitab, fokusnya kepada Allah dan manusia, bukan yang lain. Jangan misalnya setan gitu ya. Dari awal sampai akhir yang saudara ajarkan tentang setan, loh, ada hubungannya ini. Jadi kalau ada di dalam Alkitab itu ada iblis, ada malaikat, itu hanya kembang-kembangnya. Tapi dalam Alkitab pada prinsipnya bagaimana menghubungkan Allah dengan manusia itu. Misalnya soteriologi, siapa yang diselamatkan? Manusia. Siapa yang memprakarsai keselamatan? Allah sendiri. Sama Yesus Kristus dan kristologi juga sama. Jadi pada prinsipnya Alkitab itu yang diajarkan adalah Allah dan manusia itu. Jangan yang lain. Jangan kita terjebak misalnya dengan pengajaran-pengajaran khusus kuasa kegelapan. Jadi yang ngomong itu dikit-dikit kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan. Sehingga tidak terjadi tujuan dari Alkitab itu yaitu Allah dan manusia itu. Bagaimana Allah memprakarsai, membuat, menyediakan penebus untuk keselamatan dan yang ditebus adalah manusia. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan Bapak Ibu nanti jadi pemburu hantu atau pemburu setan. Itu kalau setan datang berasa, rasa ya. Kalau iblis datang terasa. Tapi kalau Tuhan datang tidak merasa. Ini kebalik ini. Karena dia tahu setan itu jadinya. Iya. Kalau di mana ada setan. Tapi kalau Tuhan ada nggak merasa dia. Ada setan dia takut, tapi Tuhan datang dia nggak takut. Nah jadi seperti itu. Ya. Baik. Nah, beberapa peranggapan tentang doktrin Alkitab dalam penerimaan. Pertama, bahwa Allah telah berkenan menyatakan dirinya untuk dikenal oleh manusia. Pernyataan Allah diberikan oleh Allah kepada nabi, rasul untuk dituliskan dalam tulisan yang dapat dimengerti oleh manusia. Segala sesuatu yang Allah ingin manusia tahu setelah disampaikan kepada mereka dan dituliskan dalam apa yang kita kenal sekarang sebagai Alkitab. Karena itu Alkitab sumber utama untuk manusia mempelajari tentang Allah dan hubungannya dengan manusia serta ciptaan yang lain. Jadi bagaimana Allah ini berkenan menyatakan dirinya kepada manusia sehingga diperlukannya adanya kitab-kitab itu atau Alkitab atau kitab suci. Jadi kalau saudara mengenal Tuhan, pertama tadi sudah sampaikan, baca kitab suci.
baca Alkitab. Yang kedua, ikut dalam tuntunan Roh Kudus. Karena begini Bapak Ibu, seringkali kalau kita tidak paham Alkitab, jadi ngeroh. Seolah-olah apa yang dikatakan itu benar, padahal tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab atau kitab suci. Salah satu contoh nanti penyesatan kedatangan Tuhan itu. Jelas-jelas kok Yesus saja ditanya, tidak tahu. Tapi ada pendeta tahu Yesus datang tanggal 28 Oktober, 10 November. Ini karena nggak pernah baca Alkitab ini. Iya kan? Misalnya ada orang bisa naik turun surga. Jelas tidak seorang pun naik turun surga. Kalau naik surga mati dulu. Tapi orang percaya. Nah ini kan aneh, ada orang jalan-jalan ke surga. Coba. Seperti di ombu kita sudah. Yang membicarakan surga itu, yaitu Yesus. Tapi kalau yang lain saya nggak percaya. Karena Alkitab tidak mengatakan itu. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu harus kuat di dalam pendirian tentang Alkitab itu. Jangan salah. Karena kalau kita salah memahami kebenaran. Jadi seperti itu. Ya. Jadi harus kuat di dalam kitab-kitab kita. Boleh Roh Kudus bicara, yang memang harus kita dipimpin Roh Kudus. Sehingga dulu ada satu hamba Tuhan, pendeta GPDI, yang ada di Bandung. Dia berjalan ke Sukabumi, itu cukup jauh. Karena Roh Kudus katanya nuntun dia. Emang Roh Kudus kurang kerjaan nuntun dia. Kenapa dia nggak naik kendaraan saja? Tapi seolah-olah itu benar gitu. Nah, karena ini kelemahan di dalam kita mempelajari Alkitab. Iya, jadi jangan sampai sesuatu itu tidak berbeda dengan apa yang dituliskan oleh kitab suci. Allah ingin menyatakan dirinya lewat kitab suci, jangan salah. Alkitab tidak pernah salah. Tapi kadangkala kita memahaminya salah. Saya dulu pernah ada pendeta punya kesaksian. Waktu berdoa katanya Allah Bapa datang dari depan, Allah Anak dari sisi kanan, Allah Roh Kudus dari kiri. Saya tanya, yang dari belakang siapa? Ini aneh ini orang ini. Karena dia tidak pernah belajar Alkitab. Dia tidak pernah belajar tentang apa yang dikatakan Alkitab. Sejak Yesus naik ke surga, pekerjaannya digantikan dengan Roh Kudus. Sehingga waktu seorang berdoa, Allah dinyatakan dalam pimpinan Roh Kudus bagi kita. Bukan Yesus tiba-tiba datang. Enggak. Yesus tidak akan datang dalam keadaan fisik sebelum kedatangan yang kedua kali. Tapi Roh Kudus bekerja yang sama pribadinya, yang sama kualitasnya dengan Allah, yaitu kudus di dalam hidup orang. Karena kita nggak pernah belajar Alkitab. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jangan bikin sesuatu yang aneh di luar kebenaran Alkitab kita. Apalagi kalau Bapak Ibu ngajarin, jangan mau-mau sendiri. Atau misalnya tadi pagi Roh Kudus bicara sama saya, kamu kasih uang sama saya. Loh, nggak ada yang begitu-begitulah. Sampai ada dulu yang cerita-cerita, karena pendeta disuruh nikah 2 kali. Karena disuruh Roh Kudus. Karena maaf ya, pendeta ini dari suku ala kita, orang Medan, orang Batak. Kalau dia nggak ada anak laki-laki, seolah kehilangan marganya. Ini pendeta di Jawa. Katanya Roh Kudus suruh dia nikah lagi supaya ada anak laki-laki. Ini berarti pendeta ini bodoh, nggak baca Alkitab. Nah kadang-kadang kita begitu. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah, tidak berdasar kepada Alkitab yang benar, akan menyesatkan banyak orang. Jangan mau-mau kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, peranggapan itu bahwa Allah berkenan menyatakan lewat Alkitab. Yang
Yang kedua, bahwa manusia tanpa penyataan Allah tidak mungkin mengetahui apapun tentang Allah itu. Allah menciptakan manusia dengan kecerdasan rasio, dan dengan rasio inilah manusia dimungkinkan untuk berpikir dan mengerti tentang Allah. Namun tanpa penyataan Allah, maka apa yang dipikirkan Allah adalah pengetahuan yang terbatas yang akan datang pada diri. Diberikan pikiran, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan mata. Sehingga di sini Bapak Ibu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan masuk ke dalam pikiran kita, rasio kita. Nah, Allah mengajarkan kita melalui itu dengan kitab sucinya, dengan Alkitabnya. Sehingga sekali lagi kalau belajar Alkitab yang menggunakan akal pikiran panca indera kita. Jadi tidak tiba-tiba saudara pejam mata, saudara tahu semua isi Alkitab. Tidak. Tidak begitu. Iya. Saya sekolah teologi itu lebih dari 15 tahun. Mungkin saya besar di sekolah. Mungkin kalau otak saya ini bisa ngomong, kayak dia tersiksa. Iya. Iya, benar. Tapi saya tidak mau. Saya jadi bodoh. Saya mau belajar. Sehingga kalau saya bodoh, saya tidak jadi rektor. Saya tidak jadi ketua sekolah tinggi Alkitab Jember di GBC. Nah, untuk jadi itu kan perlu sebuah persiapan, perlu pematangan dan sebagainya. Sehingga Alkitab harus dipelajari. Ya, dipelajari Bapak Ibu. Kalau tidak, Tuhan menggunakan akal pikiran kita. Bahkan kalau Roma 12 ayat 2 itu dikatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Maksudnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu kehendak Allah dan membedakannya, mana yang baik, yang tidak baik, yang berkenan, tidak berkenan, yang sempurna dan tidak sempurna, harus dalam pembaharuan akal budi kita oleh firman dan roh. Sehingga akal itu digunakan untuk mempelajari apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita teruskan. Jadi peranggapan itu jelas bahwa untuk penerimaan Alkitab, yang pertama Allah menyatakan dirinya di dalam kebenaran Alkitab. Yang kedua, Allah memberikan kita kecerdasan atau rasio dan untuk berpikir tentang kebenaran itu. Yang ketiga, bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kejatuhan manusia dalam dosa membuat rasio manusia terdistorsi sehingga tidak mampu lagi mengerti dengan benar firman Allah itu. Karena itu dibutuhkan Roh Kudus. Nah, di sini Bapak Ibu, belajar harus, tapi urapan Roh Kudus harus. Karena kita adalah manusia keturunan Adam yang jatuh dalam dosa itu. Kita sudah belajar hamartiologi bahwa kita bertalian dengan Adam sebagai orang berdosa. Sehingga setiap kita keturunan orang berdosa, rasio kita mengalami distorsi, ada satu kesalahan di dalam berpikir, tetapi di sini mempelajari firman Allah Alkitab itu tidak lepas dari pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita tidak seperti membaca buku matematika, kita tidak seperti membaca buku kimia, tapi kita membaca Alkitab di dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengenal kebenaran Allah itu. Tidak bisa Bapak Ibu sekali lagi. Kalau Bapak mempelajari Alkitab, harus tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak boleh lepas dari itu. Tidak boleh kita di luar pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, jadi liberal. Maka kita tidak memahami perkara-perkara tentang Tuhan. Akan sulit. Iya. Saya dulu pernah terjebak di teologi liberal itu 2 tahun. Semua yang saya pelajari itu harus bisa saya logikakan. Itu pernah terjadi.
Sehingga semua yang saya pelajari harus masuk logika. Tapi saya menyadari bahwa saya terbatas. Sehingga saya perlu Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu, untuk belajar Alkitab harus di dalam pimpinan Roh. Kalau sudah jadi mau liburan, terserah. Tapi saya sudah sampaikan di sini. Pimpinan Roh Kudus harus. Saya pernah katakan, kalau Bapak Ibu mau khotbah 1 jam harus berdoa 2 jam. Supaya pikiran kita tidak nyasar. Supaya pikiran kita tetap diterangi oleh firman dan roh. Ini Pantai Kosta. Jangan dipikir kalau kita sudah tahu Alkitab, kita tidak berdoa. Jadi Semakin kamar. Masih di kamar saya. istilahnya cabut rambut keluar ayat Alkitab. Tapi bukan itu. Ada Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita. Itu yang penting. Tapi belajar harus ya. Belajar harus. Sehingga di sini Bapak Ibu, kembali yang kita lihat dalam peranggapan penerimaan Alkitab itu sebagai kebenaran harus dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Makanya kalau sebelum mengajar Bapak Ibu ya, sebelum mengajar di kelas sekolah Alkitab, banyak berdoa. Jangan cuma bahannya, materi. Materi sih oke ya, tapi bahan jelas, tapi kuasa urapan tetap. Jadi kita lihat bagaimana rasul-rasul dan nabi-nabi, bahkan Tuhan Yesus yang dipakai Tuhan luar biasa, dan semua dalam urapan. Pengertian firman Allah. Apa sih firman Allah itu? Firman Allah adalah pribadi Kristus. Ingat, firman Allah adalah pribadi Kristus. Ada banyak ayat Alkitab menunjuk langsung kepada Kristus sebagai sang firman itu. Pada Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Pengertian firman Allah yang pertama adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi itu jelas. Jadi kalau Bapak Ibu, pengertian firman Allah yang pertama saya tuh ngomong, dia sudah pernah mendengar khotbah saya itu sekitar 10 tahun yang lalu. Baru dia mengerti setelah saya khotbah yang sama, nggak sama persis. Saya baru mengerti, oh itu yang dimaksud ya. Padahal saya sudah jelaskan sejelas-jelas. Kadangkala kita membaca dan membaca, kita mendengar dan mendengar, tapi untuk mengerti itu sulit. Memahami tentang Tuhan bukan hal yang mudah. Tapi butuh pimpinan Roh Kudus, butuh pribadi Yesus yang ada dalam kehidupan saudara-saudara. Ya. Jadi sekali lagi, kalau mau mengajar Alkitab, mau mengajar firman yang baik, hiduplah dengan pribadi firman itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, harus nyatu. Harus sama. Dua, firman Allah adalah perkataan Allah langsung, di mana Allah yang sering dicatat dalam Alkitab berbicara secara langsung kepada manusia, dan manusia mendengarkannya secara jelas, sebagaimana dikatakan Allah. Seperti ketika Allah berbicara kepada Adam dan orang-orang yang Tuhan berkenan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi Allah itu Allah yang berbicara kepada kita. Tapi jangan berlebihan, maksudnya sedikit-sedikit suara Tuhan, suara Roh. Tapi suara Tuhan jelas. Saya yakin, saya percaya Roh Kudus berbicara kepada saya.
Walaupun pertama saya katakan itu banyak orang menolak, banyak orang tidak suka, banyak orang tidak setuju. Kisah Rasul kalau Bapak Ibu baca, semua rasul-rasul itu bertindak bekerja atas dasar pimpinan dan suara Roh Kudus. Baca baik. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara. Tapi hari-hari ini kalau kita bicara Roh Kudus berbicara, agaknya kayak sok suci. Padahal tidak. Iya, padahal tidak. Saya selalu kalau saya khotbah, saya selalu membuka telinga lebar-lebar untuk Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara? Tapi ini kan kadang-kala sesuatu yang aneh begitu. Tidak. Firman Allah itu di mana Allah berbicara kepada kita. Ya. Oh iya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita mengajar banyak orang itu bukan hal mudah. Banyak berat. Kalau seminar misalnya di atas 500 orang itu bukan mudah. Berat. Tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Bukan apa yang kamu sampaikan. Orang bisa khotbah bintang. Saya punya bahan foto itu banyak sekali. Satu kali tab saya itu hilang. Di gereja. Tapi bukan gereja saya. Isinya itu lebih dari 1.500 bahan khotbah yang saya catat dari awal. Intinya tema-temanya itu jelas. Ya berbahagialah pendeta yang menemukannya, karena tidak akan habis selama bertahun. Dan itu khotbah menarik. Saya tidak sempat bukukan karena hilang. Iya. Kalau Pak Yakub Nahua masih 400, 300, saya sudah 1.000, lebih dari 1.000. Tapi sekali lagi, mendengarkan Tuhan itu penting. Ya. saya biar orang modern, saya orang muda, tapi saya tetap Roh Kudus menjadi andalan dalam saya melayani Tuhan. Tidak ada yang lain. Allah berbicara, saya dengarkan. Tuhan, Amin. Jangan kita sombong. Kalau bicara teolog, saya doktor teologi, saya rektor sekolah tinggal kitab Jemur. Tapi duduk di kaki Tuhan, berdoa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan harus. Saya lebih senang duduk di kaki Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara dengan saya. Terutama kehidupan. Jadi Allah bicara, jangan tutup telinga bagi Tuhan. Nah, ini yang kedua. Jadi Alkitab adalah perkataan Allah yang langsung yang bicara kepada kita. Jadi senang-senanglah baca Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman itu. 3. Firman Allah sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Firman yang diucapkan Allah ini dalam konteks ini adalah kata-kata yang merupakan ketetapan Allah, sehingga ketika diucapkan menyebabkan suatu peristiwa yang terjadi secara berkuasa. Ingat, firman Tuhan, langit dan bumi diciptakan oleh firman-Nya. Jadilah, maka jadilah. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan anggap remeh firman Tuhan. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Waktu terang itu diciptakan, firman Tuhan berkata, jadilah, maka jadi. Itulah firman yang berkuasa itu. Yang keempat, firman yang diucapkan melalui mulut manusia sering disebutkan dalam Alkitab bahwa Allah berfirman dengan memakai mulut manusia. Walaupun diucapkan oleh manusia, kuasa firman itu tidak lebih rendah dibanding jika Allah sendiri yang berbicara. Tidak mempercayai akan memberikan akibat yang sama seperti yang tidak mempercayai Allah. Jadi kalau saudara dan saya berbicara atas nama firman Allah harus kudus. Karena firman yang sama, yang tertulis, dan yang Bapak Ibu sampaikan sama nilainya, tidak lebih rendah.
apa yang diucapkan Tuhan dengan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, sama seperti yang saudara ucapkan. Nilainya tetap sama. Sehingga kalau kita melihat firman Allah ini, Alkitab ini, sama seperti yang saudara ucap. Kuasanya sama. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak kudus, di gereja haleluya, di luar gereja halelupa, ya, dalam gereja Roh Kudus, di luar gereja Rokok Kudus, ya jadi berkuasa. Nah, kita tidak sedang dipakai Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu hidup kudus, mulutnya dikuduskan, ya Tuhan berkuasa. Firman itu yang sama kuasa, tidak lebih rendah. Tapi kalau kita tidak siap, sama kayak orang pidato saja, tidak ada kuasa. Jadi oleh sebab itu, milikilah kepekaan terhadap firman Tuhan yang kita belajar hari ini. 5. Firman Allah adalah bentuk tulisan Alkitab, juga mencatat bahwa firman Allah juga ada yang dituliskan. Misalnya ketika Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan apa yang dia ingin agar Israel lakukan, dia dengarkan. Contoh yang lain adalah Yosua dan seterusnya. Dalam perjanjian baru Paulus, firman yang ditulis juga memiliki kuasa sebagaimana Allah sendiri yang berbicara. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara Alkitab, bicara bibliologi ini, jadikan firman itu perkataan Allah yang sama waktu Allah berbicara langsung, waktu Allah berbicara kepada orang-orang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Memahami Alkitab. Yang pertama ilham. Allah berfirman dengan satu cara sehingga dapat dicatat dalam bahasa manusia. Ilham. Nanti kalau kita bicara ilham, segala sesuatu yang diilhamkan oleh Allah, itu Alkitab kita. 2. Kebenaran. Jadi kalau pertama, yakinilah bahwa Alkitab diilhamkan oleh Tuhan. Yang kedua, bicara kebenaran bahwa Allah berfirman dengan suatu cara sehingga dapat dipercayai. Tidak ada kebenaran yang sebenar-benarnya, yang absolut kecuali Alkitab kita. C. Kesatuan. Bahwa Allah berfirman dengan satu cara sehingga dapat dilihat kesinambungannya. Sehingga nanti lihat kesatuannya, contoh saja. Alkitab ditulis oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang, tapi tujuannya sama. Kejelasan bahwa firman Allah berfirman dengan tujuan untuk dapat dimengerti. Jadi sehingga di sini kalau Bapak Ibu mengajar firman Allah, jangan bikin bingung orang. Pertama, minta pimpinan Roh Kudus. Kedua, menjelaskan sejelas-jelasnya. Jangan yang jelas dibikin tidak jelas. Jadi kalau jelas ya sudah jelas atau diperjelas. Jangan yang jelas jadi tidak jelas. Kadang jemaat jadi pusing dengerin khotbah kita yang nggak jelas. Maksudnya apa sih? Kan kita sudah belajar homiletik ya. Dalam homiletik itu jelas kita sedang menjelaskan apa yang dikatakan Alkitab untuk dapat diterima dan dilakukan oleh jemaat. Otoritas. Allah berfirman agar dapat ditaati. Nah ini sehingga seorang pemberita firman itu punya otoritas. Otoritas di mana? Kewibawaannya. Di mana kewibawaannya? Jadi teladan. Sehingga saya bukan tidak setuju anak-anak khotbah itu. Saya anak kecil pintar khotbah. Ya orang khotbah ya bisa aja kalau belajar. Maaf Pak, suara putus-putus Pak. Iya. Mungkin jaringan. Jaringannya ini kurang. Sudah jelas? Jelas Masih. sekali. Itu jaringan di Pak Ferisiku yang gak jelas itu. Jelas Oh, di Bapak. Bapak. Jelas kan ya? Oh di Pak Ferry berarti tidak jelas. Jaring. Oke, baik. Tidak apa-apa. Jadi begitu ya, kalau firman itu maksudnya berkuasa,
Bapak Ibu menyampaikannya Iya. dengan kuasa. Putus-putus, Pak. Oh, di Pak Ferry. Yang lain putus-putus? Bagaimana? Apa yang lain putus? Pak Diseru Ferry, jelas, Om. tidak apa-apa, semua baik. Nanti ada rekaman, tenang aja. Jangan terus, lanjut. Om, lanjut. Oke. Komandan. Kerom juga putus-putus. Kerom juga putus-putus. Itu lokasi Iya. setempat saja. Iya. Pak Sony jelas ya? Jelas sekali, Pak. Lanjut. Oke. Berarti bukan dari saya. Bukan. Berarti dari tempat Bapak Ibu. Iya, betul. Genyem jelas, Genyem Pak Bali? Oh, jelas. Pak Bali ini murid favorit saya ini di. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Kalau Kelihatan Bapak Ibu giginya mau tadi. menyampaikan kebenaran firman itu secara berwibawa, otoritas, dimulai dari kita. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita nggak akan punya otoritas. Sehingga apa yang kita katakan kembali kepada kita sendiri. Ngomong kesetiaan, kita tidak setia. Ngomong berkorban, kita tidak pernah berkorban. Nah itu ya akhirnya firman tidak berotoritas itu. Karena kita tidak punya. Gitu. Sehingga seorang pemberita firman itu harus memang benar-benar mengabdikan diri hidupnya di dalam otoritas Tuhan. Gitu. Sekali lagi dalam satu buku ditulis sekurang-kurangnya oleh 40 penulis yang berbeda dalam periode tidak kurang lebih ya 1.500 tahun. Kebanyakan dari mereka tidak pernah saling mengenal, namun Alkitab adalah satu kesatuan yang berkesinambungan, demikian jelas dan dapat saja dipikirkan soal buku itu hanya punya seorang penulis, yaitu Allah sendiri. Jadi keautentikan Alkitab kita, saudara-saudara, ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, latar belakangnya berbeda di situ. Ada nelayan, ada pemungut cukai, ada nabi, ada rasul, ada orang-orang yang peternak dan sebagainya. Tapi semuanya isinya menunjuk kepada satu kesatuan yang utuh. Sehingga disinilah letaknya bahwa Alkitab kita benar. Dan penulisnya Allah sendiri dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Jadi kenapa saya katakan itu? Petrus, Injil Markus itu sebenarnya Injil Petrus. Karena Markus itu keponakannya Petrus. Jadi yang dipikirkan Petrus itu yang ditulis oleh Markus, sehingga namanya Injil Markus. Tapi pemikirannya Petrus. Karena memang Petrus kurang pinter. Karena dia seorang nelayan. Tahu maksudnya kurang pinter ya. Nah, tapi sekali lagi Petrus tidak tinggal di dalam kekurang pinterannya itu. Sehingga dia menulis 1-2 Petrus. Berarti ada progresnya, ada perkembangannya. Petrus tidak seperti Petrus waktu dia menjadi nelayan. Tapi di dalam pimpinan Roh Kudus ada surat 1-2 Petrus yang dia tulis sendiri. Ya. Jadi jangan nanti yang bodoh dipakai Tuhan. Iya, tapi nunggu juga sampai dia pintar. Nggak bodoh terus. Jangan nanti pikir karena ada Alkitab yang bodoh mempermalukan yang pandai, itu beda orang Korintus itu. Jangan nanti suka yang bodoh saja. Tuhan pakai yang bodoh, tidak. Tuhan pakai Paulus, orang pintar. Tuhan pakai Musa, dididik di dalam didikan Mesir. Orang-orang pintar dalam Alkitab cukup banyak. Daniel itu orang pintar. Jangan nanti yang bodoh terus yang dipakai Tuhan. Jangan nanti ada kalimat saudara ngajar diktat yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang pandai. Jadi mau bodoh semua. Ini masalah baru nanti. Seperti ini nanti dibaca di itu ya. Nanti saya kasih diktat yang lain juga tentang ada 3 lagi untuk bibliologi ya. Saya kirimkan besok lah. Untuk lihat pembagian kitab-kitab. Jadi seperti inilah. Jadi dalam Alkitab itu perjanjian lama khususnya dibagi dalam 3 bagian besar yang disebut sering dengan Tanak. Tanak itu Torah, Nebiim dan Ketubim. Nah, kita perjanjian lama 3 bagian ini yaitu Torah, Kejadian sampai Ulangan, Nebiim, nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil,
Itu BIM bicara tulisan-tulisan yang di dalamnya ada syair, ada gulungan, dan kitab sejarah. Bapak-Ibu nggak usah catat, karena sebentar langsung saya share di Bapak Ibu. Saya kirim. Ini hanya pembagian kitab. Kanon. Nah, kanon adalah, nah apa sih kanon? Gitu ya. Kanon itu adalah artinya buluh, karena pemakaian buluh dalam kehidupan sehari pada zaman itu sebagai alat ukur. Maka kanon juga sebagai tongkat pengukur atau penggaris. Nah, dalam abad keempat, Athanasius memberikan arti teologis bahwa kanon dipakai untuk menunjuk kepada Alkitab, sehingga artinya adalah daftar naskah-naskah dalam Alkitab yang berjumlah 66 kitab yang telah memenuhi standar peraturan-peraturan tertentu yang diterima oleh gereja Tuhan sebagai kitab-kitab kanonik yang diakui diinspirasikan oleh Allah dan memiliki otoritas penuh dan mutlak terhadap iman Kristen dan perbuatan. Jadi kanon itu seperti itu. Nah, jadi Alkitab itu disahkan dalam kanonisasi. Nanti ada pemimpin-pemimpin gereja melakukan satu konferensi, lalu mereka mensepakati kitab-kitab yang ada. Nah, Perjanjian Lama. Jadi alih-alih menyimpulkan bahwa buku-buku Taurat mulai dikanonisasi oleh Ezra. Jadi dikumpulkan oleh Ezra. Buku-buku nabi-nabi dikenal sebagaimana sekarang terakhir sekitar 200 tahun sudah Masehi, dan bahwa tulisan mendapat kewenangan di sekitar 100 sebelum Masehi. Jadi ada 3 kelas tulisan diantaranya sekitar 400 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi yang berada di atas sebagai dasar, yang perlahan-lahan menjadi berwenang. Tidak dilakukan lagi bahwa pada masa Tuhan Yesus kitab-kitab suci Perjanjian Lama sudah menjadi kanon. Jadi zaman Yesus mereka sudah pakai kitab-kitab seperti kita. Jadi sudah ada Alkitabnya. Nah, kitab-kitab itu sudah mulai dikumpulkan oleh Ezra. Tetapi ingat Bapak Ibu, kebenaran nanti dalam kitab suci ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Saya berikan contoh. Persepuluhan, nanti kita belajar persepuluhan. Persepuluhan itu diperintahkan Tuhan dan dilakukan Abraham tanpa Alkitab, tanpa kitab suci, tanpa ada petunjuk tertulis. Tapi dilakukan. Sama waktu tatanan pernikahan orang Yahudi yang dilakukan oleh Ishak dan siapa istrinya Ishak? Lupa saya. Ribka ya. Ishak, Sarah, Rifka. Itu tatanannya tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi nanti ada tatanan pernikahan orang Yahudi setelah itu. Jadi sekali lagi kitab-kitab ini pada zaman Ezra itu 450 tahun sebelum Kristus, sebelum Masehi. Tapi sebelumnya orang-orang dalam Perjanjian Lama hidup tanpa kitab, tanpa buku, tanpa kitab suci. Tapi mereka melakukan kebenaran itu dengan baik. Makanya persepuluhan tidak bisa digoyah, karena sebelumnya tanpa kitab juga sudah dituliskan dan dilakukan oleh Abraham. Tapi sekali lagi, lalu dilegalisasikan lewat kitab suci. Seperti itu ya. Jadi nanti jangan saudara tanya, bagaimana Kain dan Habil mempersembahkan korban? Siapa yang nyuruh? Ada nggak tertulis dalam Alkitab? Tidak ada. Tidak ada. Jadi waktu Kain dan Habil mempersembahkan korban kepada Tuhan, tidak ada kitab suci yang mengajarkannya. Tapi mereka bisa mempersembahkan dan melakukan kebenaran Tuhan itu. Ya, tapi lebih baik kalau ada kitabnya, lebih bisa dibaca, dilakukan. Ini kanon Perjanjian Lama. Masih Perjanjian Lama ya, dalam Alkitab
kita ada 39 buku dalam perjanjian lama, sementara perjanjian lama orang Yahudi berisi 24. Jadi kitabnya orang Yahudi itu tidak 39, tapi 24. Perbedaan terjadi dari 12 buku nabi-nabi kecil, dari Hosea sampai Maleaki, hanya merupakan satu buku. Juga buku-buku yang merupakan satu buku, yaitu 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra dan Nehemia. Jadi tidak ada perbedaan perkataan di dalamnya. Ahli sejarah Yahudi Yosefus menghitung ada 22 buku. Karena itu menggabungkan Rut dan Hakim-Hakim, Tatapan dan Yeremia. Jadi dalam sejarah kanonisasi, merapikan, menyusun kitab-kitab itu perjalanannya juga cukup panjang. Jadi tidak semudah begitu. Jadi saya harap kita bisa membaca kanonisasi dalam buku-buku yang lain tentang sejarah Alkitab. Jadi tidak langsung. Jadi yang kita pegang 66 kitab itu melalui proses yang panjang. Nah, kitab apokrif. Kitab apokrif itu 14 buku, kita tidak masukkan dalam kitab kita. Karena ingat, pengakuan iman kita juga menyebutkan bahwa kita hanya menerima 66 kitab, tidak yang lain. Jadi saya harap tidak ada gembala yang pakai kitab apokrif, karena ini kitabnya orang Katolik. Kenapa? Karena banyak dasarnya kenapa kitab apokrif tidak bisa diajarkan di dalam gereja kita. Karena di sana lebih banyak kepada sejarah dan seterusnya, tapi yang utama adalah pengakuan iman. Jadi menyebut kita menerima 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tidak ada kitab apokrif. Karena nanti di akhir zaman ini banyak pendeta aneh-aneh. Kan bisa diajarkan, bisa. Kalau saudara belajar di sekolah tinggi Alkitab Jember sana, di divisi itu ada di kampus ada kitab apokrif. Silakan kalau mau baca, tapi jangan diajarkan ke gereja. Karena gereja kita tidak menerima kitab apokrif. Daftar kanon BB. Nah, jadi kalau perjanjian baru begini, dalam perjalanannya. Jadi pertama itu, tahun 140 Masehi, kitab-kitabnya itu hanya sedikit sekali. Seorang bidat yang bernama Marcion ini, menurut Marcion kitab PL harus ditolak. Dan juga kitab PB yang dipengaruhi oleh Yudaisme. Karena menurut Allah PL mempunyai status yang lebih rendah dari Allah yang dinyatakan dalam diri Kristus. Itu sebabnya kanon Marcion ini hanya terdiri 2 bagian. Pertama, kitab Injil Lukas, Injil yang tidak dipengaruhi oleh Yudaisme, karena Lukas bukan orang Yahudi, satu-satunya penulis Alkitab. Dan 8 surat Paulus. Jadi pertama kitab itu kitab Injil Lukas dan 8 surat Paulus. Kedua, daftar muratori. Ditambah lagi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. 9 surat Paulus dan 4 pada perorangan. 2 surat Yohanes, Wahyu Yohanes, dan Wahyu Petrus. Apokrifa. Kita tidak ada surat Wahyu Petrus. Padahal ada surat Wahyu Petrus itu ada. Nah, setelah itu terjadi namanya konsili Hippo di kota Hippo dan konsili di kota Kartago. Disitulah 27 kitab perjanjian baru disahkan dan diterima di dalam sejarah gereja sampai sekarang. Sehingga 39 PL dan 27 PB diterima. Tidak ada yang lebih dari. Ya. Susunan kitabnya seperti ini, dan penulisnya kitab sejarah, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Lalu kitab surat kiriman, ini perjanjian barunya. Roma, Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, dan seterusnya, tulisan Paulus. Nah, surat kiriman ada Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas.
Ibrani anonim penulisnya. Ini anonim, tidak ada. Nah, Ibrani tidak pernah menyebutkan siapa penulis. Ya. Jadi seperti ini. Nanti semua bisa dapatkan dari PowerPoint ini. Tidak sulit. Nah, prinsip yang digunakan untuk menentukan penerimaan dalam kanon itu. Pertama, kerasulan. Apakah buku itu ditulis oleh salah satu rasul atau seorang yang bukan dekat dengan rasul? Isi kerohaniannya. Apa buku itu dibacakan di gereja-gereja dan apakah isinya terbukti bahwa itu membawa kekuatan rohani? Ini adalah tes praktisnya. Jadi kanon itu mempunyai syarat-syarat untuk masuk. Kedua, sehatnya doktrin. Apakah isi buku itu berbicara doktrin yang sehat? Buku yang berisi hal-hal yang bukan buku hal yang sesat atau yang bertentangan dengan apa yang telah diterima di kanon, itu ditolak. Jadi untuk ajaran sehat saja, waktu Alkitab itu dikanonisasi dengan bertahun-tahun itu, melalui proses yang panjang. Termasuk salah satunya, doktrinnya tidak sesat, tapi sehat. Penggunaan, apakah buku ini digunakan secara universal, dikenal di gereja-gereja, atau buku ini dikutip secara luas oleh bapak-bapak gereja? Yang terakhir adalah inspirasi ilahi. Apakah buku ini memberi kesaksian yang benar mengenai inspirasi ilahi? Dan ini tes yang paling penting. Jadi hidup firman itu, hidup memberi kesaksian dan benar mengenai inspirasi ilahi itu. Ya. Ketidaksalahan Alkitab. Yang pertama ada namanya ketidaksalahan atau ineransi. Ineransi ini membuktikan bahwa tidak ada kesalahan di dalam Alkitab kita. Ketidaksalahan dalam kitab suci berarti bahwa dalam penulisan yang asli Alkitab tak berisi yang salah. Dalam bahasa aslinya, waktu Alkitab itu ditulis secara mutlak tidak mungkin salah atau infallible, tanpa salah apapun. Inilah posisi semua pengakuan gereja evangelikal selama ini. Yang B, kesaksian dan ketidaksalahan. Jadi ada ineransi itu bahwa membuktikan Alkitab tidak pernah salah. Para penulis perjanjian lama sangat jelas menyatakan bahwa mereka mengatakan firman Allah. Mereka mengatakan 3.808 kali mengenai penyampaian firman Allah itu saja. Bisa berkata, janganlah kamu menambahi yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Pemasmur mengatakan Taurat itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh. Jadi perjanjian lama meneguhkan bahwa Alkitab tidak pernah salah, ineransinya itu. Ketidaksalahan Alkitab. Penulis perjanjian baru, dalam Injil tertulis, hal itu terjadi genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dalam suratan-suratan, baik suratan Paulus dan seterusnya, mereka mengakui bahwa Tuhan, apa yang dituliskan itu berasal dari Tuhan. Tidak pernah salah. Bahkan Yesus Kristus sendiri, mengenai kitab suci, dia mengukuhkan, dia mengutip. Salah satunya kejadian misalnya tentang penciptaan, tentang kejadian akhir zaman seperti zaman Nuh, kejadian tentang Yunus, ditulis. Dan itu membuktikan bahwa Yesus juga belajar Alkitab dan membuktikan Alkitab itu benar dan tidak salah. Alkitab adalah wahyu yang kebenaran yang unik. Kita mau habis waktu, tinggal 9 menit. Alkitab adalah wahyu kebenaran tentang itu manusia tidak pernah mengetahui bila terpisah dari yang dikatakannya. Alkitab tak terbatas. Karena mengungkap kebenaran mengenai Allah dan Maha Besar, kekudusan yang tak terhingga, dosa dan penebusan yang tak terbatas. Yang unik juga adalah Yesus Kristus. Tapi apakah yang kita ketahui tentang Yesus Kristus bila tidak dikatakan di dalam Alkitab? Keseluruhan informasi tentang Yesus Kristus dalam Alkitab. Namun bila manusia tidak mempercayai Alkitab, bagaimana dia yakin tentang Yesus yang benar itu?
Alkitab Wahyu yang tidak pernah berubah. Alkitab benar secara moral dan rohani yang mengajarkan etika dan moral. Inspirasi kitab suci. Inspirasi bicara pengilhaman. Yaitu bahwa dalam 2 Timotius 3:16 yang kuncinya adalah diilhamkan, theopneustos, yang secara harfiah berarti dinafasi Allah. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab dinafasi oleh Allah. Theopneustos. Jadi roh dihembusi, dinafasi oleh Tuhan. Jadi jelas sekali lagi bahwa dalam teori inspirasi ini Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Perbedaan wahyu, inspirasi, dan iluminasi. Wahyu adalah tindakan Allah dengan dia mengkomunikasikan secara langsung kebenaran yang tidak diketahui sebelumnya dengan cara apapun. Inspirasi adalah bicara tentang komunikasi dari kebenaran itu. Dan iluminasi bicara mengenai pengaruh Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai. Biasanya bagi semua orang Kristen yang menolong mereka memahami hal-hal dari Allah. Iluminasi hal-hal rohani dijanjikan kepada orang percaya dan dapat dialami oleh mereka. Simbol-simbol kitab suci, Bapak Ibu baca sendiri dalam diktat itu seperti api, palu, dan seterusnya. Maka selesailah bibliologi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Ya memang harus pusing-pusing sedikit kok, ya. Karena memang guru itu pusing. Ya, kecuali guru yang tidak bertanggung jawab. Cuma misalnya ngajar dan ngomong saja, tapi nggak pernah belajar. Jadi harus belajar. Ya bagus mengajar. Oke, Luar biasa. terima kasih. Terima Saya kasih. serahkan kepada Bapak Ferry, Bapak Sony. Ya, terima kasih Pak Dr. Lim. Ada dua hal teman-teman guru yang saya mau sampaikan. Pertama, Zoom pada malam ini saya rekam, cuma saya tidak kirim ke siapapun kecuali Bapak Ibu minta. Karena ini konsumsi guru. Tidak boleh kita expose keluar. Karena mereka tidak ikuti, kemudian kami kirim, itu satu pelanggaran yang besar. Jadi menurut Ketua MD, siapa yang ikut dia yang wajib dapat rekaman. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong teman-teman usahakan on time untuk minggu depan. Jangan nanti masuk di pertengahan atau sudah hampir selesai. Karena kami harus verifikasi data. Kami sedang ikuti dengan tenang, kemudian kami harus input Bapak Ibu masuk, kami juga terganggu seperti itu. Jadi kami mohon untuk minggu depan bisa kami toleransi 5-10 menit, Bapak Ibu bisa masuk, baru kami akan lanjut. Terima kasih, itu dari saya, Tuhan Yesus memberkati.